mereka itu tahu apa yang akan terjadi, bahwa pemanasan global ini hanya appetizer-nya saja. Tetapi makan malamnya atau dinnernya itu adalah terjadi pendinginan. Dan ternyata mereka sudah mempersiapkan langkah-langkah yang luar biasa untuk menyelamatkan masyarakatnya. Saya ambil contoh di Norwegia. Di Norwegia mereka sudah menyiapkan terowongan di bawah tanah. Ya, dengan pemanas dan untuk 2 juta masyarakatnya. Lengkap untuk dengan makanan segala. Lengkap dengan makanannya. Ya, mereka membuat lagi perlindungan yang dibikin di bawah gunung es, ya, itu dibor sama mereka, dan mereka menyiapkan makan ada 1,5 juta bibit tanaman yang mereka sudah siapkan dengan alasan kalau nanti terjadi bencana, ya, terjadi virus yang memakan tumbuh-tumbuhan, kita sudah punya bibitnya, dan mereka melakukan dengan sangat sistematik, ya. Dan ditunjang oleh United Nations dan USA. Jadi dia sudah memperhitungkan hal-hal seperti itu. Nah, informasi ini harus diberitahukan kepada masyarakat. Masyarakat dunia. Ya? Masyarakat dunia harus diberitahu. Karena adalah hak kita untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Dan kalau kita menanyakan itu, di beberapa forum kalau saya menanyakan hal itu, selalu mendapatkan jawaban kemarahan, ya, atau ditertawakan, ya, ditertawakan atau ditentang habis-habisan. Padahal dalam forum enlightenment seluruhnya kita harus bebas berbicara, mengungkapkan pendapat dengan reason yang kuat. Ya, jadi kita harus sama-sama membawa reason yang kuat, data yang kuat, lalu kita tunjukkan ini data yang kita punya selama 147 tahun, ini polanya, ini patternnya. Data you apa kita diskusikan untuk mencapai the truth, kan sebenarnya untuk mencapai the truth. Dan pembodohan ini menurut saya ini adalah satu pembodohan, ya, atau pengalihan perhatian ini tentu punya maksud. Kalau saya lihat sederhana saja maksudnya. Kalau sekarang kita punya sumber daya terbatas, lalu ada 7 miliar orang yang memerlukan, padahal ini hanya bisa mampu untuk 10 juta orang saja. Apakah Anda akan memberitahukan kepada 7 miliar orang bahwa apa yang terjadi? Anda nggak akan kasih tahu. Karena sumber daya ini yang ada hanya untuk 10 juta orang saja. Jadi Anda cukup memberitahukan kepada teman-teman kita yang 10 juta, ya, kita siapkan tempat untuk 10 juta orang, dan makanan sudah tersedia. Yang lain biarkan saja mati. Ya, termasuk orang Indonesia. Termasuk orang Indonesia. Jadi film 2012 ada benernya. Ya. Ya. Artinya dari kajian-kajian ilmiah film 2012, The Day After, itu sebenarnya ada sebuah enlightenment yang perlu kita betul-betul simak dengan sangat baik, ya Pak, ya. Tapi kalau kita lihat sejauh ini kan umumnya masyarakat tidak peduli, belum peduli. Kalau toh ada yang peduli itu biasanya aktivis lingkungan, dan mereka lebih banyak fokus ke masalah pemanasan global. Dan kelihatannya pemerintah, saya tidak mengatakan tidak mau, tapi bagaimanapun juga kelihatannya kok belum mampu untuk menyediakan tempat-tempat perlindungan. Mungkin nggak tahu secara massal. Mungkin informasi ini nggak tahu. Informasi ini mungkin pemerintah tidak tahu. Ya. Kalau kita lihat lagi film 2012, film 2012 itu dipersiapkan dengan matang. Termasuk researchnya, ya? Termasuk researchnya. Dan memang ada pemaksaan bahwa film itu harus dilepaskan sebelum November 2009, bukan 2010. Kalau kita lihat cara-cara masyarakat yang menguasai dunia atau sekelompok elit yang menguasai dunia, cara-caranya adalah namanya open and hide technique. Open misalnya demikian, ada suatu masalah yang akan terjadi, supaya masyarakat tidak panik, dibikin beritanya atau dibikin filmnya. Nah, iya. Ya, nih saya open tapi berupa film. Sehingga kalau ada seseorang seperti you atau saya lalu berbicara mengenai hal yang akan terjadi ke depan seperti film itu, orang akan bilang, itu kan karena film saja. You kan sudah melihat film. Itu cara pengelabuan yang paling bagus. Itu yang namanya sandwich method. Sandwich method itu, you tahu sandwich ya, di tengahnya ada isi. Jadi ada dua hal yang kebenaran, tapi isinya adalah kebohongan. Dan itu yang kita makan. Itu sandwich method. Jadi kalau kita lihat,
Itu ada hal yang benar di sana ya yang disampaikan, tapi di tengahnya adalah kebohongan. Dan apa yang ditimbulkan oleh film 2012 adalah fear, rasa takut. Tapi begitu ada yang akan memperingatan bahwa hal itu akan sangat mungkin terjadi, maka dianggap itu adalah science fiction, dianggap itu adalah kebohongan. Tapi sementara itu di Indonesia karena masih harus bergelut dengan kemiskinan massal, kelihatannya apapun pemikiran mazhab mengenai climate change, baik itu pemanasan ataupun pembekuan global, itu seringkali diabaikan karena yang penting kesejahteraan dulu, perut dulu diisi dan lain. Ya, jadi hal-hal yang bersifat sangat mendasar dan fisik, sehingga akibatnya kita akan jadi makin tidak aman sesungguhnya untuk jangka panjang. Kalau menurut Anda kan bahwa pemanasan global dan pendinginan global akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau melihat patternnya? Iya, kalau melihat dari patternnya ya. Patternnya. Sebentar lagi, tidak terlalu lama. Iya. Gitu. Apakah mungkin bagi negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia itu membangun jalan pintas agar selamat, paling tidak sebagian atau sebagian besar masyarakatnya bisa selamat dari bencana alam yang demikian dahsyat itu? Itu baru satu bencana alam, ya, pendinginan global. Yang kedua, ya kalau kita lihat juga kita perhatikan, bumi kita ini kenapa bisa selamat dari blast dari matahari, letusan atau coronal mass ejection? Kenapa? Karena bumi kita ini ditutupi oleh namanya magnetosphere. Sphere, kita punya atmosfer, tapi juga adanya sphere dari magnet. Ya. Nah, jadi kalau ada gamma ray yang datang, ini seperti perisai, dia akan terurai. Sekarang masalahnya, kutub magnet kita melemah dan terjadi lubang yang 4 kali lebih besar dari bumi, sehingga gamma ray ini akan masuk dalam bumi. Dan yang lebih lagi parah, magnetic pole kita akan bergeser utara selatan, dan itu akan bergeser sekaligus. Kalau kita lihat perhatikan juga sama 20 tahun terakhir, medan magnet kita sudah berkurang kemagnetannya selama 38%, sebesar 38%. Dan biasanya kalau sudah 40, 41, 42%, dia akan flip tiba-tiba. Wah, itu yang bahaya. Apa yang terjadi? Utara jadi selatan, selatan jadi utara. Iya. Ya. Dan untuk selama beberapa hari kita tidak akan mempunyai medan magnet. Tanyakan saja sama pilot-pilot penerbangan sekarang, kalau mereka ingin terbang. Kalau dulu mau terbang, koordinat sudah ada, sudah tenang, kita bisa mendarat di satu tempat di airport. Kalau sekarang si pilot harus mencek betul-betul lokasinya, karena magnetic pole-nya itu selalu labil, ya, magnetic pole selalu labil. Dan tanda-tanda bahwa magnetic pole itu, dan magnetic pole ini juga selalu dia berpindah-pindah. Bukan yang pertama kali magnetic pole itu yang disebut namanya zebra cross pola, di mana magnet itu berpindah-pindah, ya, sedemikian rupa, dan itu terjadi biasanya setiap 300.000 tahun terjadi. Dan kita yang terakhir yang besar itu 700.000 tahun yang lalu, dan berarti kita sudah terlambat 400.000 tahun, ya. Pertanyaannya, bagaimana bisa magnet itu, kutub magnet itu berpindah? Berarti harus ada energi yang besar sekali yang menyebabkan dia itu berpindah, dan mungkin energi yang diperlukan sebesar mungkin kalau bumi menabrak bulan, nah energi sebesar itulah yang membutuhkan. Nah, saintis hanya sampai pada satu conclusion, ya. Mereka mengatakan bahwa kalau kita lihat bumi kita, permukaan bumi kita itu kira-kira 30 sampai 40 km itu terdiri dari batuan, ya, crust, kita bilangnya crust, ya. Jadi permukaan bumi ini batuan, hanya 30 km, tidak terlalu tebal. Selanjutnya di bawahnya itu ada yang disebut mantle. Mantle itu terdiri dari liquid, magma. Ya. Lalu selanjutnya intinya itu dari ferrum dan nikel. Nah, untuk mendapatkan energi demikian besar sehingga kutub magnet yang di dalam itu berputar, saintis sepakat mengatakan bahwa bumi ini akan menjadi plastis, akan menjadi liquid. Artinya apa? Artinya kerasnya tadi, permukaannya bumi itu akan menjadi seperti